Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambe. Kali ini saya akan membahas tentang dosa itu ketika merasa tahu. Dosa itu ketika merasa tahu. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa nikmatnya rasa kopi ini ya. Dan terima kasih atas semua dukungan dari kalian yang setia menonton channel saya ya. Nah, ini saya akan kembali membahas tentang dosa. Dosa itu adalah ketika manusia merasa tahu ya. Karena kalau kita perhatikan, konsep dosa itu adalah konsep berpikir itu sendiri, kerangka berpikir. Ketika kita tahu dosa, ketika kita tahu larangan dan perintah. Tapi ketika kita belum tahu apa-apa, tidak tahu apa itu dosa, tidak tahu apa itu dicekoki pengetahuan tentang dosa itu sendiri apa, sebetulnya tidak ada dosa karena tidak ada pengetahuan, tidak ada pikiran yang mendominasi. Jadi dosa itu adalah pikiran itu sendiri sebetulnya. Coba bayangkan seperti misalnya anak kecil. Nah, kalau kerangka berpikir konsep dosa, misalnya kita ngencingin ibu kita, itu kan dosa. Kalau kerangka berpikirnya udah dewasa dan udah berpikir. Ketika manusia udah berpikir, ketika manusia udah mengetahui, ketika manusia udah memiliki pemahaman, mengencingi ibunya itu dosa, mengencingi bapaknya itu dosa, memberaki bapaknya itu dosa. Tapi ketika bayi yang lucu imut, baru 4 bulan, 5 bulan, dia berak, dia ngencingin ibunya, apakah itu jadi dosa? Tidak. Malah ibunya tertawa pas bayi kencing, pas bayi berak. Apakah marah? Enggak marah. Karena apa? Karena kerangka berpikir kita. Ketika kita memahami, ketika kita mengetahui. Ya kalau nggak tahu ya nggak akan jadi dosa. Itulah makanya kenapa dosa pertama itu memakan buah apel atau buah huldi. Sebetulnya buah huldi ini adalah sebuah perumpamaan tentang simbol dari pikiran. Karena memang nafsu seks juga lahirnya dari pikiran, bro. Ketika kita tahu perempuan itu lawan jenis yang bisa dieksploitasi untuk seksual, akhirnya muncul hasrat birahi yang larinya ke belakang ke tulang ekor, dan dari tulang ekor kalau ke laki-laki ke klitoris, akhirnya horny, akhirnya birahi muncul. Pertama tetap dari pengetahuan, dari merasa tahu, karena udah tahu. Ketika muncul rasa tahu, kalau anak kecil ya nggak tahu ya biasa aja. Misalnya anak laki-laki, bayi umur 5 bulan atau setahun ketemu dengan bayi perempuan umur setahun juga. Yang mereka misalnya pegang-pegang, pegang-pegang alat-alat vital atau misalnya hal-hal yang menurut orang dewasa itu jorok, ya mereka biasa aja. Misalnya anak perempuan pegang-pegang burung anak laki-laki nggak biasa aja, karena nggak ada pengetahuan, karena nggak ada hasrat-hasrat, pikiran belum mendominasi, pengetahuan belum mendominasi kehidupannya, sehingga tidak menjadi dosa ketika bersentuhan. Misalnya mandi bareng, telanjang, anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan umur setahun mandi bareng, biasa aja, nggak ada pemikiran ini itu, karena belum ada pengetahuan, belum ada birahi yang muncul.
Jadi dosa itu ketika manusia mengetahui, disitulah birahi muncul, disitulah nafsu-nafsu muncul. Nafsu itu munculnya dari pikiran itu sendiri ketika kalian tahu. Kalau nggak tahu ya bukan dosa dan tidak dikatakan dosa. Anak kecil misalnya bayi baru 5 bulan mengencing ibunya nggak dosa, membela ke ibunya nggak dosa. Kenapa setelah besar mengetahui ia dianggap dosa? Karena tahu. Ya sama ketika saya katakan dosa pertama manusia itu, Adam dan Hawa itu adalah karena seksual. Nah, seksual sendiri dipacu oleh akal, oleh pengetahuan. Ketika manusia tahu, disitulah muncul hasrat dan birahi menguasai dirinya. Sehingga kan dari pikiran yang berpikir ke belakang ke tulang ekor, terus ke klitoris, alat kelamin, disitulah munculnya birahi. Makanya simbolnya itu buah huldi dan ular ke belakang kan, ke bagian belakang, tulang ekor. Dari otak itu nyambung ke tulang ekor yang menyambungkan nafsu birahi. Ini yang disimbolkan dengan apel dan ular, nafsu. Jadi sebetulnya bahkan nafsu itu sendiri dari sini lahirnya. Orang misalnya mencela, goblok lo, tolol lo, dipikirin nafsu, marah, dendam. Tapi kalau nggak dipikirin, ya nggak jadi dosa, nggak jadi nafsu, ya nggak jadi dendam. Ya dosa itu ketika kita udah mengetahui, udah paham. Apalagi misalnya dosa-dosa dalam agama, ya udah diketahui, udah dicokoki doktrin-doktrin dalam agama. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, dosa. Ya dosa itu sebetulnya ketika kita tahu. Kalau nggak tahu ya bukan dosa. Seperti bayi kan nggak tahu apa-apa ya. Nggak mengetahui apa-apa, belum mengetahui banyak hal. Sehingga mandi bareng berduaan, bersentuhan, lain muhrim juga yang nggak jadi dosa karena mereka tidak mengetahui, tidak paham. Jadi ketika Anda paham, mengetahui, apalagi merasa sudah tahu, di sanalah dosa itu sendiri. Seperti orang-orang Eskimo ketika misalnya ada misionaris mau dari Kristen mau dari Islam datang kepada mereka ingin mencekoki surga dan neraka. Kata orang Eskimo, untuk apa engkau menjejalkan pemahaman Anda kepada saya, katanya. Dimana saya tidak tahu apa-apa tentang surga dan neraka. Justru ketika saya mengetahui, disitulah munculnya dosa, merasa bersalah dan lain sebagainya. Itu lahirnya kan dari pengetahuan. Nah, orang seperti misalnya kayak kemarin siapa sih yang muncul tuh rame itu, peramal atau dukun. Kenapa saya nggak suka dengan peramal? Kayak peramal-peramal yang ngeramalin inilah, ngeramalin itu. Karena hampir semua peramal atau dukun itu sebetulnya tukang bohong. Itu muncul dari pengetahuan pikiran. Dia ingin diakui, ingin dianggap hebat. Itu kan muncul dari pengetahuan. Ingin diketahui, ingin dianggap hebat, ingin dianggap bisa meramalkan. Akhirnya jadi ngaco pikirannya. Akulah nikah dengan ular dan lain sebagainya. Itu kan timbulnya dari pikiran, dari merasa tahu, dari ingin tahu, dari ingin merasa hebat, ingin diakui. Itu kan akhirnya semua dari ambisi, akal, pikiran. Dan itu menjadi sakit jiwa, kegilaan, karena orang sudah merasa tahu. Jadi dosa itu datang ketika orang sudah merasa tahu. Kalau kita nggak merasa tahu, ya akan jadi dosa. Sama seperti tentang ketuhanan. Ketika orang udah merasa tahu Tuhan, itu dosa. Akhirnya dia mengkafirkan orang lain, menganggap orang lain sesat, menganggap orang lain salah, karena dia sudah merasa tahu. Padahal dengan merasa tahu itu adalah dosa bagi dirinya. Yang akhirnya mengkafirkan orang lain, menganggap orang lain salah. Nah, kalau kita merasa tidak tahu, ya kita tidak akan jadi dosa dan tidak akan marah ketika ada orang lain berpendapat berbeda dengan pemahaman kita. Nah, makanya ketika Arna ditanya, kamu tahu Allah? Kalau dikatakan tahu, saya nggak tahu.
Karena Allah tidak bisa dijangkau oleh pengetahuan. Saya tidak tahu Allah, tapi saya merasakan kehadirannya meliputi diri ketika kita berbuat baik. Tapi kalau untuk tahu, saya nggak tahu. Nah, dosanya seseorang itu ketika merasa tahu, dan lahirnya merasa tahu itu dari agama, dari doktrin. Nah, kalau nggak ada doktrin ya nggak ada dosa lah, nggak ada merasa tahu kok. Nah, ketika merasa tahu, disitulah dosa lahir. Jadi dosa lahir adalah ketika manusia merasa tahu. Dari sana akhirnya dia merasa benar. Maka jadilah orang yang benar dalam merasa, bukan merasa benar. Jadilah orang yang tahu diri, tahu dalam merasa, bukan merasa tahu. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Meskipun singkat, semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaan yang menonton video saya, dan saksikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.